Intinya sih jangan mudah terprovokasi. Ya, jangan mudah terprovokasi dengan informasi-informasi apalagi yang hoax ya kan. Betul. Jadi marilah kita sama-sama membudayakan yang namanya tabayun, cross Ya, check, cross check. pembenarannya, Betul. ya kan? Karena kadang kita gampang sekali dengan informasi begini, langsung disebar. Akhirnya memicu pendukung-pendukung Ya. yang ini, wah ini nggak benar nih harus gini-gini. Padahal belum tentu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di podcast Presisi Satgas Madagoraya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dalam kondisi yang aman, sejahtera, sehat selalu, sehat walafiat, dan juga buat Anda yang selalu menyaksikan setiap edisi dari podcast yang dihadirkan oleh Satgas Madagoraya. Tentunya banyak hal-hal yang bisa diserap, banyak hal yang bisa dipetik, juga banyak hal-hal yang bisa Anda ambil sebagai pedoman untuk menjalankan hidup sebagai warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, podcast Presisi menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tentunya juga bisa menjadi pelajaran banyak hal yang diceritakan dalam sisi-sisi yang mereka jalani dalam setiap kehidupan di masa lalu. Kali ini saya bersama Ustadz Imran. Beliau adalah ex narapidana terorisme yang kini sudah menyatu bersama masyarakat, kembali ke kehidupan masyarakat, dan juga menjalani kehidupan bersama keluarga yang selama ini mungkin dia idam-idamkan selama masa-masa mereka menjalani kehidupan yang masih bertolak belakang dengan sudut pandang kita sebagai bangsa dan negara. Assalamualaikum Ustadz Imran. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, melihat dari raut wajah Ustadz kali ini, saya membayangkan bahwa Ustadz ini sedang menjalani sebuah kehidupan yang riang gembira bersama keluarga Ustadz. Insya Allah. Sekarang hidup tinggal di Palu Ustadz atau? Sementara lama di Palu. Sementara lama itu berarti lama itu Ustadz. Bersama keluarga. Berapa istri di Palu dan juga anak di Palu? Ada istri Palu dan anak. Itu sejak tahun berapa Ustadz tinggal di Palu? Udah ada sebulan lebih lah. Sudah? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Sebelumnya tinggal di mana Ustadz? Sebelumnya di Poso. Di Poso. Nah, Ustadz Imran ini tentu dihadirkan oleh teman-teman dari Satgas Madagoraya bukan tanpa alasan, karena beliau ini juga mungkin bisa menceritakan bagaimana pengalamannya ketika dulu masih menjalani kehidupan yang menurut dia mungkin itu sebagai hal yang agak bertolak belakang dengan keinginan bernegara, kemudian juga setelah menjalani kehidupan masa tahanan sebagai narapidana dan kemudian bebas. Nah, ada beberapa hal yang tentu bisa kita petik pelajaran kehidupan ketika mereka masih hidup di era-era yang kelam, kemudian juga dalam masa tahanan, kemudian dan sekarang hidup bermasyarakat. Pak Ustadz, ini yang paling penting. Kita punya tema menemukan kedamaian perspektif ex-napiter dalam pilkada untuk NKRI. Nah, ini karena sudah masuk tahun politik ini. Tapi kita tidak bicara soal politik karena Ustadz ini tentu bukan orang parpol. Kita bicara pandangan Ustadz bagaimana di era pemilu ini, kemudian juga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya juga harus mengisi pemilu itu dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang juga membangun masyarakat. Nah, Ustadz bisa ceritakan kira-kira latar belakangnya dulu sebelum menjalani proses deradikalisasi itu, kemudian tiba-tiba mendapatkan sesuatu hal yang sebuah titik balik, flashback, kemudian itu menjadi bekal untuk kehidupan berkeluarga. Mungkin diceritakan dulu latar belakang Ustadz seperti apa. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang saya ini ya seperti yang disebutkan tadi. Jadi sebelum masuk dalam tahap deradikalisasi, memang di Poso ini kami memang dalam hal ini tergabung dalam kelompok MIT yang menjadi Nusa Timur, sudah umum lah. Ya. Memang saya ini termasuk orang dekatnya almarhum Santoso. Memang dipercayakan dalam hal rekrutmen, terus mencari dana, terus penghubung Kalimantan, Ambon, terus Jawa, Jakarta. Jadi
dalam kegiatan-kegiatan inilah ya, sehingga saya ini masuk dalam sesuatu yang melanggar, dalam hal ini melanggar undang-undang atau melanggar sesuatu yang tidak baik lah untuk di negara kita kan. Nah, kemudian akhirnya saya ditangkap, bisa menjalani masa tahanan itu di Jakarta, Depok, kemudian di Jakarta juga, kemudian di Tangerang, kemudian akhirnya masuk ke Lapas Nusa Kambangan. Nah, ini kalau kita bicara dikasih, kalau mau bicara panjangnya panjang sekali. Iya, panjang sekali kalau mau diinikan. Nah, akhirnya terakhir saya di Lapas Nusa Kambangan itu kan sendiri Pak ya, sendiri, nggak ada teman kirikan, nggak ada teman ngobrol. Ya disitulah mulai, wah ini Itu terisolasi itu? terisolasi Pak. Oh. Jadi kadang saya udah, aduh kalau begitu terus ini bahaya. Karena vonis saya terakhir itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau yang pertama 2 tahun, kan saya 3 kali. Oh, 3 kena, 3 kali kena. Tahun pertama 2007 sampai 2008, 2 tahun kurang berapa hari. Kemudian 2012 ditahan lagi sampai 2017. Seingat saya bulan 5. Nah, saya baru bebas 3 langkah. Ditangkap lagi. Nah, 2017 sampai ke 2020. Nah, vonis terakhir ini 5 tahun. Kemudian di situ saya carry potongan, jadi 3 tahun setengah. Nah, posisi terakhir itu di Nusa Kambangan, melanjutkan yang tadi sendiri. Saya langsung ingat, ini orang tua, baku ikut dengan 5 tahun ini lama ya. Nah, tidak ini. Itu belum berkeluarga itu ya? Sudah, tapi sudah pisah. Oh, sudah yang pertama. Yang buat saya akhirnya titik balik salah satunya kan orang tua Ya, dan anak. ya titik balik salah satunya adalah itu ya. Orang tua, wah ini kalau meninggal nih, saya di dalam meninggal, aduh, Ya. gimana ini? Waktu saya ke orang tua, aduh, gimana kan? Nggak maksimal. Udah. Kemudian anak lagi ingat, Ya. aduh, sama istri kan udah pisah kan? Ya. Anak-anak bagaimana ini, masih kecil-kecil. Nah, itulah. Kemudian yang ketiga, nah ini perang batin. Perang batin di sini karena apa yang kita yakin, doktrin yang kita dapatin kan keyakinan. Ya, Yang ya. kita yakin. Betul. Nah, bagaimana keyakinan ini bisa berubah dan harus dengan keyakinan juga. Ya, wah, saya benar, jangan sampai setengah-setengah atau jangan. Akhirnya mulailah saya, apa seperti ini Islam ya? Masa kafir semuanya kan? Sekarang cuma kita dengan Islam. Ya. Apa seperti itu kan? Nah, mulailah alhamdulillah kita istikharah. Ya. Kita petunjuk bagaimana ya Allah. Ini bagaimana ini sebenarnya Islam ini, apakah sesuai yang saya pahami sekarang atau saya harus berubah? Nah, qadarullah akhirnya mulai perlahan-lahan arah-arahnya sudah kamu berubah, gitu kan? Ingat keluarga, ingat anak, ingat adik. Akhirnya sudah, saya marah, sudah bismillah. Kalau memang seperti itu kan, tanda tawaran, bagaimana Pak Imran? Mau NKRI tanda tangan? Saya bilang jangan sini Pak tanda tangannya, di bawah. Ya. Saya sini tanda tangan, dilihat kiri kanan orang-orang, dan teriaki saya ini murtad ini. Ya. Sudah. Karena sekeliling masih belum Masih itu kan. apa cara berpikirnya belum sama dengan belum sama dengan saya. Ustadz Imran. Memang bisa saling jaga kan. Karena ini, aduh, penjara mental udah kena Ya. lagi, tambah stres kita. Betul. Ini di bawah tanda tangan, naik ke atas lagi, mereka tanya, ngapain tadi Ustadz di bawah? Olahraga, tanda tangan ini ya kan, biar cepat pindah ini. Iya. Aduh, biar cepat bebas kan, Iya, Masa iya. kita mau lama-lama di sini ya kan. Kepikiran keluarga tadi Ya, itu kan. keluarga tadi itu, aduh. Nah, dalam satu bulan dari situ, nah lucunya ini Pak, ternyata malu-malu tapi mau sebenarnya teman-teman. Oh, ego masih ada. Saya pikir cuma saya. Iya, 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 iya. Pas pemindahan, ternyata bukan cuma saya. Ketemu, ya. Wah. Tanda tangan diam-diam juga ternyata. Ketahuan juga kan, ternyata bukan cuma saya. Iya, iya, iya. Ya, ketahuan juga kamu. Apa-apalah, terserah. Iya, Nanti betul. kita introspeksi diri, nanti kita diskusi lagi dengan teman-teman yang sudah ada duluan Iya. dari kita kan. Nah, qadarullah kita pindah sudah dari lapas batu ke lapas besi. Kita di besi itu sudah ketemu dengan beberapa senior lah, orang-orang lama, orang-orang tua kita Iya. yang sudah duluan ditangkap kan. Diskusi lah, sih. Nah, dari hasil diskusi itu semakin menguatkan. Menguatkan tadi kita awalnya Ya. ragu-ragu, belum terlalu yakin. Betul. Saya yakin disampaikan dengan beberapa dalil ini bahwa apa yang kita sudah tentukan ini
dengan tanda tangan tadi ini kita sudah kembalikan ke itu suatu yang benar, tidak ada salahnya. Nah, sementara kita pahami dulu dengan mudah mengkafirkan, murtadkan itu sesuatu yang keliru. Jadi penempatan dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah itu tidak tepat. Nah, gitu. Akhirnya saya jalani, dapat potongan 1,5 tahun, saya kembali pulang, sudah kembali keluarga, ketemu anak yang saya tinggal 1 bulan, saya sekarang sudah 3 SD. Dia lupa papanya berarti. Iya, kayak gitulah. Jadi sekarang ini Pak, chemistry saya dan anak yang 1-2 ini yang pertama ketemu, belum apa namanya? Belum terlalu belum ya? ketemu. Belum. Karena mungkin lama tidak ketemu. Itu, Pak. Nah, artinya kalau istilah orang sekarang family time-nya nanti di situ. Iya. Karena dulu ada apa namanya jarak waktu yang membuat tidak bertemu dengan keluarga, maka family time itu dibangun di saat-saat sekarang, saat-saat yang sudah semakin bebas ini gitu kan. Ya, waktu bersama keluarga itu yang paling penting. Tapi Ustadz, setelah bebas tentu ada tantangannya. Ya. Misalnya tantangan di lingkungan, di keluarga, teman-teman yang dulu mungkin sepemahaman, kemudian itu yang menjadi bukan batu sandungan, tetapi hal-hal yang mungkin tantangan kita di kehidupan. Bagaimana itu, Ustaz? Memang ada sih ya, terutama apalagi kita kan dulu sebelum ditangkap ini kan kita berkuar-kuar ini negara tuh, kuar-kuar. Apalagi saya kan kapasitas waktu Ustadz ya. Iya. Jadi doktrin-doktrin itu saya itu memang betul-betul sampaikan, nah, ini negara kafir apa semua kan. Nah, otomatis ketika saya bebas, kemudian saya dengan kembali ya ke NKRI seperti itu, ormas bertolak belakang dan mereka nggak ditangkap ini. Dulu saya bilang begini, sekarang kenapa begini-begini? Iya. Dengan menjadi tantangan buat saya. Betul. Untuk kembali menjelaskan kepada mereka, ya kan, kekeliruan kita dulu seperti apa dan bagaimana, kenapa sekarang saya seperti ini. Nah ini, dan itu pun menjelaskan juga berlahan-lahan, pelan-pelan, ya kan, dengan berbagai macam contoh apa semua. Alhamdulillah saya lewati hal itu, meskipun ada sebagian teman kelompok-kelompok, artinya mereka juga yang baru muncul-muncul, bibit muda. Iya. Yang mungkin mereka kenal dulu cuma lewat nama saja. Nama, kemudian media sosial dan sebagainya. Ini Imran. Nah, kan saya suka ini Ustaz Densus, Ustaz BNPT, Ustaznya polisi, ya kan. Saya nggak masalah. Iya. Ya. Saya cuma bisa menyatakan, nanti kamu rasakan sendiri bagaimana, ya kan. Kami menasihati, memberitahu, karena kami sudah merasakan bagaimana, ya kan. Nah, akhirnya sebagian dari mereka alhamdulillah ada yang paham, akhirnya dengan tadi dari beberapa macam nasihat, contoh-contoh yang saya sampaikan, ada yang akhirnya memahami, begitu ya. Nah, mereka bagus. Tapi ada juga yang masih ngeyel, ya. Akhirnya mereka yang ngeyel ini yang entah bagaimana, mereka ditangkap juga. Ya, dalam hati saya, alhamdulillah mau ditangkap, tidak ditembak. Masih ada kesempatan untuk bertobat lah, masih bisa kesempatan perbaiki diri, seperti apa yang saya alami sebelumnya. Mereka mudah-mudahan di situ sekolah, ya. Ketika bebas sudah bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat kembali, orang tua, keluarga. Betul. Rentan sekali kita musuhan dengan keluarga itu. Betul. Nah, keluarga kita ini ada yang PNS, sementara PNS kita bilang kafir, ya kan? Pasti enggak. Betul. Ya kan? Bapak saya PNS waktu itu. Bagaimana ini bapak saya ini? Keyakinan saya PNS kafir, tapi bapak saya PNS. Iya. Aduh. Nah, ini kan akhirnya ada kerenggangan. Betul. Nah, itu yang arti pemahaman itu yang membuat akhirnya hubungan antara kita dengan keluarga, Ustadz dengan keluarga yang menjadi longgar. Ada gap di situ. Ada sesuatu yang Nah, yang akhirnya membuat Ustadz konsisten dengan jalan untuk tetap di jalan kedamaian ini apa? Yang saya kembali lagi ya perintah Nabi itu kan. Ya. Kita memberikan manfaat kepada orang lain itu kan sebaik-baik manusia. Ya. Pastinya mau. Sebaik-baik manusia ada manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah ini kan cita-cita kita juga, cita-cita kita semua. Bagaimana kita hidup ini bisa memberikan manfaat. Ya. Dan kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, kalau kita hidup, ya kadang-kadang ya, untuk negeri kita, ya kan, untuk bangsa kita, untuk orang lain sekitaran kita, bagaimana bisa memberikan manfaat. Dan itulah yang saya tanamkan sekarang. Bagaimana dimanapun saya berada bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang buat saya. Kemudian
ada juga kamu cintai makhluk di bumi, maka yang di langit juga akan mencintai Engkau kamu. mencintai kamu. Hal itulah yang membuat saya udah terus berbuat baik sih. Ya, betul. Karena jalan untuk menuju surga itu banyak. Iya banyak. Ya kan? Tergantung kita mau pilih yang mana. Tergantung kita. Jalan yang keras atau jalan yang lembut. Gitu kan? Dicontohkan yang lembut ya. Iya, itu. Nah, Ustadz, kalau kita lihat setelah kembali ke pangkuan NKRI, kemudian kita sudah bisa memberi pemahaman, mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik. Ternyata berkehidupan sosial itu seperti ini, kehidupan berkeluarga itu seperti ini, kehidupan bernegara itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat bahwa hidup bernegara, ber-NKRI itu ternyata sangat baik gitu kan, sangat membawa kedamaian. Nah, kalau Ustadz melihat bahwa dari cara pandang Ustadz bahwa kehidupan yang sekarang ini itu dibanding kehidupan yang masa kelam itu seperti apa? Apakah yang sekarang ini memang betul-betul bisa menjadikan Ustadz yang baru, atau ada sesuatu hal yang mungkin menjadi perbedaan dari cara pandang? Perbedaannya jelas sekali, saya pribadi menilai jelas sekali bedanya. Utamanya dari sisi kebebasan itu ya? Iya, jelas dari kebebasan dari bergaul. Nah, jadi kalau kita sebelumnya, kita kan kita sempit. Sempit, betul. Itu saja. 10 orang itu aja. Terus pembahasannya itu juga negara topik. Ya. Bagaimana bisa kita inilah. Topiknya itu saja yang putar-putar. Itu aja. Ya kan? Jadi orang-orang itu aja. Nah, kalau kita model orang lain tuh nanti kita sudah anggap Islamnya nggak benar. Kelompok ini Islamnya sesat, Islam ini al-bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita aja kan. Nah, kalau sekarang ya enak, luas, kita banyak berkenalan dengan orang-orang lain. Bahkan pengetahuan-pengetahuan baru bisa kita dapatkan dari beberapa orang gitu kan. Yang dulunya NU misalnya adalah herat, kita anggap Islamnya nggak benar. Sekarang kita bisa bersama mereka, ya kan. Muhammadiyah juga begitu, orang Jamaah Tabligh juga, dari kelompok-kelompok organisasi juga kita sudah enak, banyak kenalan, banyak ilmu yang kita bisa dapat. Semakin luas wawasan kita kan. Jadi kemana-mana banyak sahabat, banyak teman. Oh ini, waduh, sebelum-sebelumnya itu Pak, itu aja, komunikasi itu aja yang dibahas. Negara ini begini, gitu, membicarakan orang, membicarakan kelompoknya orang, membicarakan jadi gibah isinya, itu gibah. Sehingga setiap hari model pembahasannya itu hanya seputar masalah-masalah yang masalah itu. Padahal kita ini kapasitas yang membahas sebenarnya bukan kapasitas kita. Itu kapasitas ulama-ulama yang berilmu. Ini kita baru ilmu sedikit, pembahasannya udah polis ya kan, ngeri. Nah, setelah kembali ke masyarakat, apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada masyarakat bahwa pengalaman-pengalaman Ustadz di masa lalu itu ternyata bisa membawa sesuatu hal yang baru di Ustadz yang sekarang. Artinya mempromosikan perdamaian kepada masyarakat itu setelah berbekal dari masa-masa kelam itu. Alhamdulillah, jadi setelah saya bebas ini, jadi ada beberapa kampus ya, termasuk UNTAD. Saya sudah ada seminar juga di sana. Alhamdulillah. Seminar itulah ternyata memang banyak mahasiswa itu memang penasaran. Penasaran dengan dunia terorisme ini seperti apa, khusus di Poso kan. Jadi terkadang pertanyaan-pertanyaan kecil yang mungkin kita anggap remeh kayak rambut gondrong, terus celana cingkrang, itu jadi pertanyaan mereka ke saya gitu kan. Jadi memang penasaran yang mau bertanya kepada siapa mereka ini. Tapi terus takut segan apa semua kan. Tapi dengan keterbukaan seperti itu kita hadir di sini. Sebenarnya seharusnya waktunya cuma 2 jam jadi 4 jam lebih Pak. Saking serunya itu ya. Ada break di istirahat. Isoma. Mungkin isoma. Ada mungkin kalau kegiatan lain mungkin ada yang pulang nggak balik. Ini tetap aja sama. Ini berarti masih tetap menggali informasi. Iya. Saya merasa ini hal-hal yang kecil aja mereka pertanyakan, kepo lah. Iya. Tapi kita dengan tadi itu menjelaskan, menyampaikan, ya kan, supaya apa? Apalagi generasi muda ini Pak, masa berapi-api. Kalau kita nggak bentengi pengalaman-pengalaman yang kita sudah rasakan. Itulah yang kita sampaikan supaya jangan mereka terlibat suatu saat nanti di kemudian hari keluarganya atau teman-temannya kita kan sudah ada ciri-cirinya, tandanya kita sampaikan. Teman saya udah kalau kayak gini hati-hati. Jangan dia ikut pengajian yang ekstrim tadi atau lihat media sosial. Hati-hati, media sosial juga ini masih ada akun-akun mereka yang berkeliaran. Kita salah berteman, lambat laun kita akan termakan dengan kena doktrinnya tadi.
Ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, kepada orang tua, waspadai anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita ini berbaur dengan kelompok-kelompok tadi, ini kan ciri-ciri seperti ini. Seperti itu. Ya, Ustadz, kita sekarang tinggalkan bagaimana Ustadz di zaman dulu, kemudian Ustadz di zaman sekarang. Kita sekarang ini kan sudah bulan November ini, tanggal 27 November akan ada pilkada serentak. Di Sulawesi Tengah itu ada pilkada di 13 kabupaten kota dan juga di provinsi. Tentu melihat momentum pemilu kada ini yang paling penting adalah bagaimana terciptanya keamanan di masyarakat. Karena kita tahu pilkada ini kan mengenai pilihan yang berbeda. Ustadz tentu punya pilihan, saya punya pilihan juga terhadap beberapa figur. Nah, di masyarakat pilihan-pilihan ini akhirnya menjadi penebalan yang kemudian menjadi gesekan. Ini rawan soal keamanan. Kalau Ustadz melihat bahwa pilkada ini sebagai ajang untuk menjaga stabilisasi keamanan itu seperti apa, Ustadz? Ini yang penting karena Ustadz ini kan sudah pernah merasakan bagaimana dulu ketika berada di sisi lainnya keamanan. Intinya sih jangan mudah terprovokasi. Ya, jangan mudah terprovokasi dengan informasi-informasi apalagi yang hoax, ya kan? Betul. Jadi marilah kita sama-sama membudayakan yang namanya tabayun, cross check pembenarannya. Betul. Ya kan? Karena kadang kita gampang sekali dengan informasi begini langsung disebar. Akhirnya memicu pendukung-pendukung yang ini, wah ini nggak benar nih, harus gini. Padahal belum tentu seperti itu. Akhirnya mulai muncul gesekan-gesekan. Betul. Entah ribut di media sosial, jangan sampai ribut di konflik fisik. Iya, fisik. Kalau udah fisik kan apa rugi kita? Betul. Ya, rugi diri sendiri, rugi keluarga, rugi masyarakat yang tidak tahu apa-apa, jadi efeknya. Padahal ini kan pesta demokrasi, namanya pesta itu harus riang gembira, kita harus berpesta. Artinya yang disampaikan itu adalah ide, pemikiran bagaimana untuk mengubah masyarakat ini dari yang tidak sejahtera menjadi sejahtera, yang tidak ada pembangunan jadi pembangunan. Nah, ide-ide itulah yang harusnya oleh para tim sukses, oleh pendukung itu yang harus digaungkan, bukan ujaran kebencian. Begitu Ustaz ya. Kalau Ustaz melihat kalau 2019 dibandingkan yang sekarang itu tensinya kan agak berbeda, Ustaz. Sekarang ini kan mungkin karena makin masifnya media sosial sehingga medium itulah yang dipakai sama para pendukung dan tim sukses untuk menjadi tempat ajang saling serang dan sebagainya. Stabilisasi keamanan terancam kalau itu tidak ditangani. Ustadznya paling berpengalaman soal hal itu, mengatasi ruang gerak ujaran kebencian dan sebagainya lewat media sosial. Kalau Ustadz melihat kalau pilkada ini menjadi pesta demokrasi pesta demokrasi yang riang gembira itu harusnya seperti apa, Ustadz? Gini, jadi kadang saya berpikir ya, kadang bagaimana caranya biar nyaman, enak pesta demokrasi kita. Ya saya berkesimpulan saya pribadi, sebenarnya sih bagaimana calon pemimpin tadi ini, sebenarnya mereka juga harus menampilkan sosok yang riang gembira juga sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau calon pemimpin sudah riang gembira, sesama paslon ketemu enak, peluk-pelukan, salam-salam, kita pasti di bawah juga adem. Ya. Pemimpin kita begitu loh, enak loh mereka. Masa kita di bawah saling gontok-gontokan. Saling ini. Sementara di atas itu kita menyaksikan enak, salaman, ini cipika-cipiki ya. Betul. Enak. Jadi sebenarnya berawal dari atas dulu. Kalau sudah ada dari kandidatnya dulu. Dari kandidat dulu. Kemudian dari kandidat juga tadi ini selalu menasihati, ya kan, beritahu kepada tim suksesnya untuk tetap mendahulukan persatuan dan kesatuan. Bahasa dijaga, lisan. Lidah tidak bertulang, tapi bisa bikin patah tulang. Betul. Ya, kalau sudah lisan dijaga, bakal lain patah tulang nih, balok kiri kanan kan. Nah tadi itu. Kemudian para pendukung juga tetap saling menasihati tentang untuk bagaimana persatuan dijaga. Tapi ini dari atas turun, soalnya di bawah sudah nyaman. Karena itu api yang paling berbahaya itu api yang di dalam sekam itu. Karena api di permukaan kan mudah dipadamkan. Tapi kalau ada api yang di dalam yang tidak bisa dipadamkan, itulah yang menjadi bibit untuk konflik yang paling besar. Kalau sekarang kan mungkin cuma lisan dijaga, Ustadz, dan jempol dijaga. Salah berketik
ada dua ya, kalau bukan masuk penjara ini masuk kubur orang bikin. Maka harus dijaga lisan, dijaga juga jempolnya karena apa yang Anda tulis tentu akan berakibat buat Anda juga gitu kan. Ini pesan Ustadz sangat menarik karena Ustadz sudah merasakan bagaimana menjalani 3 kali masuk penjara. Pas 3 langkah keluar dari penjara ditangkap lagi dalam kasus yang hampir sama. Ya, sama. Gitu. Nah, pengalaman ini harus jadi pelajaran. Ustadz, kalau kita lihat memang yang paling panas ini tim sukses. Ya. Pendukung tim sukses, tapi yang di top levelnya ini di kandidatnya ini adem-adem. Nah, menjaga supaya ini agar tetap kondusif itu kalau dari pengalaman Ustadz ini. Pengalaman Ustadz ini kan bahkan lebih kalau kita anggap pengalaman Ustadz lebih ekstrim itu masuk di akal karena lingkungannya Ustadz hidupi waktu itu sangat lebih keras dari yang sekarang. Itu bisa ditarik pengalamannya, menjaga kerukunan itu. Tim sukses, pendukung, dan sebagainya. Itu seperti apa, Ustadz? Ya, ini sih, gimana ya? Bagaimana tim sukses ini betul-betul, terutama bukan tim suksesnya ya, tokoh-tokoh sebenarnya. Ya, tokohnya dulu. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, itu juga harus aktif. Betul. Ya kan? Harus aktif memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan. Betul. Akhirnya terutama kepada tim sukses, ya kan? Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Di lapangan, ya kan? Maka tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh agama tadi ini, yang mereka juga harus selalu nanti kau sebagai tim sukses juga harus bisa menyampaikan visi misi perpanjangan tangan kan? Otomatis kau jaga kata-katamu, kau jaga juga akhlakmu, ya kan? Karena kau akan menjadikan contoh juga ini calon di atas yang kau usung, Betul. ya kan? Nah sehingga masyarakat juga enak juga, artinya tersampaikan ini informasi-informasi dari setiap kandidat ini tersampaikan dengan baik juga. Jadi ini kolaborasi semua lah. Betul. Ya baik tim suksesnya, tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokohnya. kemudian masyarakat itu sendiri, jangan mudah terprovokasi dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Ya, artinya peran tokoh agama juga penting. Artinya di setiap rumah ibadah itu penting adanya ketika masyarakat tokoh agama itu menyampaikan pesan-pesan damai di situ. Bukan hanya untuk tim sukses, tetapi juga untuk masyarakat yang jadi pemilih gitu kan. Kalau Ustadz melihat potensi di pilkada kali ini seperti apa, Ustadz? Potensi keamanannya? Ya kalau saya pribadi yang artinya sebelum-sebelumnya kan ya bisa dibilang kita juga bagian dari orang-orang yang bikin kacau-kacau lah. Iya, betul. Entah Poso ataupun wilayah-wilayah lain kan. Tapi kalau untuk wilayah Poso sendiri Sulawesi Tengah. kami insya Allah Relatif lebih aman itu ya? lebih aman. Kemudian pendekatan juga dari pihak keamanan ke teman-teman yang X juga. Alhamdulillah ada komunikasi baik, kita saling support kan, saling kasih tahu lah. Tolong Ustaz, teman-teman yang lain bisa di ini. Ya alhamdulillah komunikasi baik lah. Jadi kita supaya jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya teman-teman Ustadz juga yang sekarang sudah sama-sama berjuang di NKRI juga memiliki peran di masyarakat untuk termasuk di aparat keamanan untuk memetakan potensi kerawanan tadi itu. Ada. Jadi bahkan sebagian dari teman-teman kita ini direkrut. Ya. Direkrut ada yang sebagai tim sukses. Dilibatkan ya. Ada yang direkrut menjadi pengawalan di setiap daerah. Kada ini kan, nah, karena mereka kan punya dasar bagaimana kita menjaga keamanan. Nah itulah yang membuat. Jadi kemudian mereka bisa menjadi orang-orang yang mempelopori tadi itu keamanan meskipun mereka sendiri berada di pihak yang berkontestasi gitu kan. Tapi ada bekal tadi itu kita harus jaga keamanan. Betul. Mereka yang bisa. Justru mereka inilah yang terlibat di dalam kontestasi inilah yang bisa membantu meredam. Ya, karena tadi udah ada dasar-dasar agama. Dasar-dasarnya itu, betul. Ya kan, tak boleh buat zolim apa semua. Nah itu diterapkan lah di situ, lingkungan kalian situ. Nah seperti ini. Ada pesan tidak, Ustadz, untuk para kandidat? Ini kan kita lihat 13 kabupaten dan kota. Ini sangat luas ini, teman-teman aparat keamanan sangat super sibuk ini. Di operasi Mantap Praja itu kan hampir setiap kegiatan-kegiatan kampanye itu aparat keamanan yang paling sibuk. Memetakan potensi, kemudian mengamankan jalannya kampanye, kegiatan
pemilu dan sebagainya. Nah, termasuk yang satu provinsi, yang jangkauannya semakin luas. Nah, Ustadz kalau melihat ini pesan untuk para pelaku politik ini, utamanya para kandidat yang berkontestan di 13 kabupaten kota, termasuk di provinsi, juga bagi masyarakat, bagi pendukung tim sukses, termasuk aparat keamanan. Silakan Ustadz, apa yang diberi pesan untuk para orang-orang berkontestasi ini? Untuk yang berkontestasi yang pertama ya, kan ada 3 ya. Di provinsi ada 3, Provinsi ada 3. tapi di kabupaten kota itu banyak. Banyak. Ya kan. Ini pesan kami ya sebagai mewakili teman-teman eksekutif ya kan. Pastinya kita berharap di antara mereka akan ada yang jadi. Soal ada yang jadi dan itulah yang terbaik. Ya kan. Artinya dengan takdir Allah dan takdir Tuhan, mereka lah yang terpilih. Nah, sehingga di antara semua dari ini pastinya ke masyarakat tetaplah harus dengan amanah, jujur, tanggung jawab, ya apapun latar belakang ataupun di pihak manapun kalian tetap yang itu diutamakan ke masyarakat. Karena masyarakat itu kita kan masyarakat baik, senang kita ada pemimpin santun, ya kan, kemudian ya, jujur, ya kan, kemudian ada juga yang tanggung jawab. Ya pesan-pesan inilah yang dari masyarakat tuh ke mereka ini coba itu diangkat kembali, kan tidak dengan arogan apa dan sebagainya. Itulah. Ya, dari pandangan Ustadz, apa namanya, khususnya untuk generasi muda, karena kita tahu di pemilu kali ini generasi muda itu sekitar 60% lebih menjadi kelompok dominan di pemilih Sulawesi Tengah dan bahkan di Indonesia. Pesan untuk para anak muda, generasi muda yang menjadi apa namanya generasi paling dominan di pemilu kali ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan, apa Ustadz pesannya? Untuk anak muda ya? Ya. Untuk anak muda ini kan generasi. Kalau sekarang kan generasi milenial dan Gen Z istilahnya. Generasi Gen Z, milenial, generasi internet. Iya. Kan? Pertama itu karena yang mendominasi sekarang dunia di internet itu kan anak muda. Anak muda, betul. Ingat bahwa kalian itu adalah penerus ya orang-orang tua sekarang, ya kan. Artinya belajarlah dari sekarang dalam hal-hal positif. Apalagi sekarang ini kan dunia ini banyak dunia narkobanya, kriminalnya, ya kan. Jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang terlarang tersebut. Ya kan, mumpung masih muda, apalagi dalam konstelasi pilkada seperti ini, manfaatkan gadget kita, ya kan. Di situ kita betul-betul belajar dari pilkada ini, menjaga keamanannya, ketertibannya. Kita share apa sesuatu. Saling menghargai perbedaan. Justru kita yang orang muda itu harus aktif. Ya kan, di media sosial. Menjadi agen perdamaian gitu kan. Perdamaian. Ya kan? Karena amannya ke depannya seperti apa negerinya, kita ini yang muda-muda ini. Kalau orang tua ini bahasa kasarnya ya akan ini kan. Yang kita mau dibilang mau meninggal semua. Artinya mereka sudah kita ini. Ya kan? Muda dari kita ini ada di kita. Nah, ya sekarang inilah anak muda itu seperti apa ini, seperti itulah masa depan di negara kita. Masa depan itu tergantung dari anak muda zaman sekarang. Apa yang mereka lakukan hari ini mungkin akan menjadi cerminan di masa mendatang. Nah, yang terakhir Ustadz, masa depan tadi bicara soal masa depan Sulawesi Tengah ini kan dalam hal perdamaian, utamanya dalam konteks keberagaman dan demokrasi itu sangat penting negara ini. Nah, harapan Ustadz seperti apa soal konteks keberagaman dan juga demokrasi yang harus dijaga? Kita berharap di Sulawesi Tengah ke depan ini bisa lebih baik, kan bisa lebih baik. Apalagi ya memang kalau Allah berkehendak terjadi IKN apa semua kan pasti Sulawesi Tengah akan menjadi tulang punggung lah ya, untuk menopang ekonomi di IKN. Ya kan. Oleh karena itu saya pribadi berharap mudah-mudahan Sulawesi Tengah ke depan bisa lebih baik, bisa lebih maju, kemudian rakyatnya juga bisa sejahtera. Ya kan, kemudian tidak ada hal-hal yang kita tidak ingin, korupsinya lah, apanya itu semua bisa diredam, bisa berkurang. Syukur-syukur tidak ada yang seperti itu. Dan doa saya ke depan ya kita saling mendoakan, kita saling mendoakan pemimpin-pemimpin yang akan terpilih nanti itu bisa amanah, bisa jujur dan bertanggung jawab, bisa adil, ya kan. Kalau orang bilang ya
kalau mau kaya sama-sama kaya. Kalau miskin sama-sama miskin. Ya. Ya kan? Jangan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kasihan. Betul. Kalau mau kaya sama-sama kita kaya. Iya. Saling support. Itu istilahnya saling mensejahterakan. Saling mensejahterakan. Kalau miskin, ayo sama-sama kita miskin. Jangan yang kaya miskin kasihan. Betul. Yang muncul kan kesenjangan. Nah, kesenjangan itulah yang menjadi bibit-bibit kebencian dan sebagainya. Kita berharap seperti itu Ustadz. Insya Allah pilkada kali ini juga aman, tentram, kemudian berjalan dengan lancar. Semua juga, termasuk aparat keamanan yang bekerja keras juga bisa diberi kesehatan. Karena tulang punggung keamanan kita ada di aparat keamanan di 13 kabupaten kota dan juga di provinsi ini. Kita berharap semua kontestan juga bisa berlaku seperti yang diharapkan oleh Ustadz, bisa berlaku lebih adem, lebih bijaksana sehingga para pendukungnya juga bisa melihat cerminan ke atas. Orang yang kita dukung saja itu adem, apalagi kita yang di bawah tidak. Kita juga berharap Indonesia juga menjadi negara yang sangat maju, Sulawesi Tengah juga menjadi negara yang sangat maju karena harapan kita tentu Sulawesi Tengah bisa menjadi tulang punggung ibu kota Nusantara, ekonomi kita menjadi maju dan juga aparat keamanan juga bisa tidak terlalu bekerja keras menjaga keamanan. Terima kasih banyak Ustadz. Cerita dari Ustadz juga menginspirasi banyak orang, termasuk saya dan juga teman-teman kru. Hal-hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita hari ini memang banyak, termasuk bagaimana kita bisa menjalani kehidupan pasca kehidupan masa lalu yang kelam. Kemudian bagaimana ke depan kita memandang masa depan dengan hal-hal yang lebih positif, lebih berguna bagi masyarakat dan juga lebih berguna bagi bangsa dan negara. Saya Abdi Mari dan kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.